Hari ini, dengan khotbah berjudul Suara yang Membangunkan Dunia, saya hendak berbagi firman Tuhan bersama dengan kalian. Ada banyak suara yang membangunkan dunia. Ada suara ibu membangunkan anak-anaknya di pagi hari, suara jam beker, kokok ayam jantan di pedesaan, dan banyak suara lain yang membangunkan dunia. Namun, jiwa yang sedang tidur tidak dapat dibangunkan oleh jam beker, suara ibu, atau suara lainnya. Di dunia ini, satu-satunya suara yang membangunkan jiwa kita adalah suara Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Lebih jauh lagi, suara anak-anak mereka, orang-orang kudus, yang menggemakan suara Bapa dan Ibu, dapat membangunkan dunia rohani. Oleh karena itu, bukankah ada ajaran dalam Yehezkiel pasal 3 di mana Tuhan berkata untuk memperingatkan dunia atas namanya? Mari kita lihat Yehezkiel pasal 3 ayat 16. Mari kita lihat pasal 3 ayat 16. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, apa yang dia katakan kepada kita untuk dilakukan terhadap mereka? Peringatkanlah mereka atas namaku. Dengan kata lain, dia menyuruh kita untuk membangunkan semua jiwa. Karena mereka semua tertidur, maka hanya ketika bangun, mereka dapat membedakan yang benar dan yang salah, kebenaran dan kepalsuan, dan dengan tepat membedakan jalan antara kerajaan sorga dan neraka. Oleh karena itu, jika mereka tidak dibangunkan dari tidur mereka, bahkan jika setan membawa mereka ke neraka atau ke lubang kehancuran abadi, mereka tidak akan menyadarinya dan hanya akan menyerah pada nasib mereka, yang merupakan keniscayaan yang tragis. Jadi, kalian dan saya harus mengukir kehendak Bapa dan Ibu secara mendalam di dalam hati dan pikiran kita dan menjalankan peran untuk membangunkan dunia dengan menyampaikan suara jam beker rohani, yaitu suara Ibu Sorgawi. Mari kita lanjutkan dengan ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya pikir ini adalah seruan yang dapat membangunkan dunia ini. Dan suara nubuat ini harus diserukan tidak hanya di satu negara, tetapi juga di seluruh dunia. Dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 2, ada adegan di mana Tuhan memerintahkan Yunus untuk berseru membangunkan dunia. Mari kita pergi ke kitab Yunus pasal 1 ayat 2. Mari kita lihat pasal 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Seperti yang dapat kita lihat dalam Yunus pasal 1 ayat 2 hingga 3, Tuhan menyuruh Yunus untuk membangunkan dunia. Tetapi pada waktu itu, Yunus merasa sangat ketakutan untuk pergi ke Niniwe. Dia menjadi tawar hati. Ini karena Niniwe adalah ibu kota Asyur, negara musuh Israel. Itu adalah negara dengan agama yang sama sekali berbeda, di mana orang-orang tidak percaya pada Tuhan tetapi menyembah dewa-dewa pagan. Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke sana dan memberitakan kehendaknya. Terlebih lagi, bukan untuk memberkati orang-orang Niniwe, melainkan untuk menyampaikan kepada mereka pesan tentang bencana yang akan datang yang diperingatkan Tuhan. Dia berpikir, jika aku menyampaikan pesan ini, sepertinya aku akan langsung dibunuh begitu aku tiba. Bahkan tanpa melihat hasilnya, situasi telah muncul yang menimbulkan rasa takut di dalam hati Yunus. Jadi, dia akhirnya melarikan diri ke tempat yang jauh yang disebut Tarsis, yang berada di wilayah Eropa.
Dari Yafo, Tarsis berjarak lebih dari 2.000 kilometer. Ketika dia melarikan diri jauh dengan kapal, Tuhan membuat berbagai situasi untuk menyadarkan Yunus. Dan pada akhirnya, Yunus merenung, bertobat, dan dengan memberitakan kehendak Tuhan, bukankah dia membawa 120.000 orang di Niniwe kepada pertobatan? Kita semua adalah nabi pada zaman ini. Ketika kita membangunkan dunia, semua jiwa yang tertidur akan bangun dan memperhatikan suara Tuhan. Dari sudut pandang jasmani, agama mereka adalah agama yang menyembah dewa-dewa kafir, dan mereka tidak percaya kepada Tuhan, menentang dan memfitnah umat Tuhan. Secara rohani, itu memang bangsa dengan banyak masalah. Karena itu, sungguh sulit memahami bahwa semua orang di negara seperti itu, dari raja sampai seluruh rakyat, akan menerima Tuhan. Namun, ketika dia melanjutkan seperti yang diperintahkan Tuhan, dunia rohani yang telah tertidur terbangun. Kemudian, orang-orang tersebut menerima Tuhan yang sebelumnya tidak mereka kenal dan bertobat di hadapan Tuhan. Pekerjaan kasih karunia seperti itu terjadi melalui Yunus. Mari kita lanjutkan ke pasal 3. Mari kita lihat pasal 3 ayat 1. Mari kita lihat pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Artinya, bangunkanlah mereka dengan memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampaikanlah pesanku. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Dalam pandangan Yunus, orang-orang ini memiliki iman yang berbeda dan telah menyiksa Israel selama beberapa generasi. Dan bangsa ini adalah bangsa yang kuat, jadi tampaknya sama sekali tidak mungkin. Namun mereka bertobat dan berbalik ke hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dengan cara ini, 120.000 orang Niniwe dibangunkan oleh suara yang membangunkan mereka. Mereka datang ke hadapan Tuhan, bersujud, bertobat, dan mengaku dosanya. Mempertimbangkan sejarah ini, apa yang akan terjadi pada dunia saat ini, ketika kita menyampaikan firman Tuhan apa adanya, daripada membuat alasan, seperti perbedaan agama atau keadaan, hasilnya akan melampaui apa yang kita bayangkan atau perkirakan. Pada awalnya, Yunus mengira jika ia menyampaikan firman kepada orang-orang Niniwe, dia akan dilempari batu hingga mati oleh mereka. Tetapi sebaliknya, situasi yang berlawanan terjadi di depan matanya. Situasi yang tak terbayangkan muncul. Hari ini, mari kita sekali lagi merenungkan kehendak Tuhan, yang memerintahkan kita untuk pergilah dan beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan telah memberi kita suara untuk membangunkan dunia. Karena itu, janganlah kita menyayangkan suara kita, tetapi berteriak dan bersaksi kepada orang ini, kepada orang itu, dan kepada seluruh umat manusia.
Saya yakin bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk membangunkan seluruh dunia dengan memberi kita suara yang jelas, seperti suara Yunus di Niniwe. Sama seperti yang terjadi dalam kisah Yunus, ada juga suara dalam gereja awal yang membangunkan orang-orang di dunia ketika mereka memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, ada tertulis, "Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabiul. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Mari kita lihat apa yang terjadi pada hari itu ketika dia dengan berani memberitakan di ayat 38. Mari kita lihat ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini adalah suara yang membangunkan dunia. Demikian juga, ketika kita memberitakan firman kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kita, semua orang di dunia akan dibangunkan. Tuhan telah menciptakan sistem rohani otomatis ini. Ketika kita memberitakan Injil menurut kehendak Tuhan, baik kepada setiap individu atau kepada publik, begitu kita menginjil, Tuhan pasti akan bekerja untuk menanamkan sesuatu di hati mereka. Akan tetapi, jika kita menginjil tanpa iman, kita tidak akan memperoleh hasil apapun. Dengan kata lain, hal ini dapat dilihat seperti penanaman benih yang sudah mati dan tidak memiliki kehidupan. Namun, bukankah firman Tuhan itu hidup? Juga, bukankah dikatakan bahwa itu kuat? Setelah diberitakan, berbagai tindakan dan pekerjaan pasti akan mulai terjadi di dalam hati orang-orang, membawa mereka pada perubahan yang luar biasa, seperti halnya semua orang Niniwe. Dari raja hingga rakyat biasa, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan telah menyiksa serta menghalangi orang Israel selama beberapa generasi. Tetapi mereka semua bertobat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan melaksanakan sejarah yang luar biasa melalui kuasa firman-Nya. Hal yang sama juga terjadi dalam kisah Petrus. Dia memberitakan kabar baik tentang Tuhan kepada mereka yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada saat itu, 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Saat ini, karena waktu nubuat telah tiba, Tuhan terus membuka jalan yang tidak dapat disangkal bagi setiap bangsa, dari Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi, marilah kita dengan rajin memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada semua orang yang kita temui di luar negeri juga. Kita harus benar-benar percaya bahwa suara kita adalah suara yang membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Ini seperti kokok ayam jantan yang membawa fajar. Seseorang perlu membunyikan alarm dan memberitahu mereka, agar mereka dapat terbangun dari tidur nyenyak mereka. Saat tertidur, mereka tidak dapat memahami, bahkan perkataan Tuhan yang sangat mulia dan berharga sekalipun.
Begitu mereka tersadar, mereka mulai menyelidiki Alkitab, menanyakan, apa? Tuhan Ibu? Benarkah Tuhan Ibu disebutkan dalam Alkitab? Dan dengan mempelajari Alkitab, mereka menyadari, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah datang ke bumi yang hina ini dalam rupa manusia untuk mengampuni dosa-dosa anak-anak mereka. Selain itu, dengan mempelajari, memahami, dan menerima semua ajaran kebenaran, termasuk Sabat, Paskah, dan semua hari raya dari Perjanjian Baru, banyak jiwa dapat maju menuju jalan pertobatan. Tuhan telah menjadikannya sehingga begitu Injil diberitakan, setiap negara di dunia dapat membuka telinganya. Bumi ini bukanlah tempat yang luas. Bukankah ini terlihat sekecil sebutir beras dari luar angkasa? Dunia ini hanyalah setitik bahkan lebih kecil dari sebutir beras. Karena itu, kita harus menjadi orang yang segera menyebarkan seruan ini yang membangunkan semua orang ke seluruh dunia. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 42. Pasal 13 ayat 42. Mari kita lihat pasal 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Apa yang terjadi pada mereka? Menjadi percaya. Mereka semua menerima kebangkitan. Tuhan menempatkan suara yang membangunkan dunia dalam suara Paulus, membangunkan jiwa mereka yang tertidur. Tuhan juga telah menempatkannya dalam suara kita. Tuhan telah memberi kita kekuatan untuk membangunkan dunia. Ayam harus berkokok di pagi hari. Perannya adalah untuk membangunkan dunia. Bukankah demikian? Sama seperti Tuhan menciptakan ayam jantan untuk membangunkan manusia dari tidur nyenyaknya ketika tidak ada jam. Pada zaman ini, Tuhan telah memberitahu anak-anaknya, bangunkan dunia atas namaku. Untuk alasan ini, Dia telah memberi kita kemampuan untuk membangunkan dunia. Suara kita bukanlah suara biasa. Tuhan mengaruniakan kepada kita suara yang membangunkan jiwa-jiwa semua orang di dunia. Dan sebagai hasil dari Petrus, Paulus, dan Yunus yang dengan tekun dan setia memenuhi peran itu, perubahan yang tak terbayangkan terjadi di sekeliling mereka. Semuanya, pekerjaan paling berarti yang dapat kita lakukan pada zaman ini adalah membangunkan dunia. Karena inilah yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang bersaksi kepada semua orang tentang Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, serta memberitakan kebenaran perjanjian baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat juga adegan yang ditunjukkan dalam nubuat tentang seruan yang membangunkan dunia. Sekarang, kita semua harus menyadari bahwa suara kita bukanlah hanya suara biasa, dan kita tidak boleh lagi tinggal diam. Kita harus mengubah suara kita menjadi suara yang membangunkan jiwa-jiwa malang yang tertidur dalam kegelapan. Mari kita lihat kitab Yosua pasal 6 ayat 20. Mari kita lihat pasal 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Apa yang terjadi?
Tembok kota Yeriko runtuh. 무너지는 우리 앞에 Apa yang terjadi dengan penghalang yang melindungi musuh mereka seperti rintangan besar di depan mereka? 그 보호막이 어떻게 되었습니까? Tidak hanya runtuh dalam sekejap, tetapi tembok yang melindungi mereka juga runtuh, sehingga Tuhan menghancurkan semua musuh di kota Yeriko. 여리고 성에 있던 적들마저도 하나님께서 다 멸절을 시켜버렸습니다. Tuhan telah mengilhami suara kita dengan kekuatan semacam ini, dan kita sekarang hidup pada zaman di mana Dia bekerja secara aktif untuk membawa perubahan tersebut. 역사하고 계시는 이 시대에 우리가 지금 살고 있습니다. Saya tidak meminta kalian untuk melakukannya dengan kemampuan kalian sendiri. Ini berarti melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita harus membangunkan orang-orang di sekitar kita dan bangsa-bangsa di sekitar kita dengan iman. Saya dengan sungguh-sungguh meminta kalian untuk berusaha membangunkan bahkan dunia dan seluruh bumi. Dalam kisah Yosua, sejarah yang luar biasa terjadi karena semua orang berteriak. Dan dalam kisah Gideon, bukankah sejarah juga terjadi karena semua orang berteriak? Jika kita tetap diam dan tidak berteriak, Tuhan tidak akan pernah membangunkan dunia rohani. Semakin kita berteriak dan membangunkan orang lain, semakin banyak orang yang akan terbangun. Jadi, kita harus terus membangunkan mereka. Ketika kita terus-menerus membangunkan dan mencerahkan orang lain, kekuatan setan secara bertahap akan berkurang. Jika para prajurit Gideon hanya diam saja, mengalahkan tentara Midian yang luar biasa tidak mungkin terjadi. Kita harus berteriak, karena Tuhan telah memberikan kekuatan khusus kepada suara kita untuk membangunkan dunia. Jadi kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk membangunkan tetangga, anggota keluarga, teman, kenalan, dan rekan kerja kita, siapapun mereka. Singkirkan pikiran, ini tidak mungkin dilakukan. Marilah kita melakukan pekerjaan Injil. Percaya bahwa dengan membangunkan orang-orang akan membuat mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan bertobat, seperti orang-orang di Niniwe yang tidak percaya kepada Tuhan. Berharap bahwa semua anggota keluarga Sion akan dapat memanjatkan karunia kemuliaan dan sukacita yang besar kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.